Omongan saya pegang baik-baik. Omongan saya pegang baik-baik. Saya ngomong di depan. Saya yakin Linda pasti punya hubungan dengan orang yang berurusan dengan pembunuhan dengan Vina. Itu pegang omongan saya. Kenapa? Karena bicara masalah kerasukan, saya salah satu orang yang tidak percaya. Masa orang kesurupan pengen dijadiin saksi? Gimana saksinya, kan nggak ngelihat? Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang. Gila nggak sih Pak kalau orang kesurupan di saat kita sadar sudah tidak? Kan kalau saksi itu yang melihat, yang mendengar sebuah peristiwa hukum terjadi. Anak indigo ini membongkar akting Linda kesurupan arwah Vina Cirebon. Kita percaya sama ceritanya itu pasti kayak, wah gila ini bener-bener core ini dan lain-lain. You know, she's screaming. She's giving it 110%. Apa yang mau disampaikan, Ki? Yang mau saya sampaikan adalah saya sangat-sangat meragukan ini kesurupan. Oke teman-teman, kita di sini akan menguak dan akan membahas tentang Linda kesurupan teman-teman ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita bahas di sini ya teman-teman. Karena ada beberapa terpidana yang vonisnya itu tidak main-main teman-teman, seumur hidup. Nah, jadi kita wajib bahas hal ini ya teman-teman ya, karena dengan adanya Linda kesurupan ini sangat membangun sekali opini publik dan masyarakat, bahkan beberapa pihak pun mungkin banyak sekali yang tergiring ya. Dan mari kita simak video ini, dan ini banyak sekali sanggahan-sanggahan dari netizen ya teman-teman ya, banyak sekali. Baik, ya. Omongan saya pegang baik-baik. Omongan saya pegang baik-baik. Saya ngomong di depan. Saya yakin Linda pasti punya hubungan dengan orang yang berurusan dengan pembunuhan dengan Vina. Itu pegang omongan saya. Kenapa? Karena bicara masalah kerasukan, saya salah satu orang yang tidak percaya roh manusia atau kerasukan itu terjadi. Saya tunjukkan. Kenapa saya tidak percaya Vina kerasukan rohnya? Kenapa saya tidak percaya Linda kerasukan rohnya Vina? Karena orang yang sudah mati, dia langsung pergi ke Hades, tidak ada berkeliaran. Makanya, tapi tidak tahu ya di pemahaman agamamu seperti apa, saya tidak tahu ya, itu urusanmu. Tapi saya mau jelaskan dengan cara saya bahwa orang yang sudah mati itu blek, tubuhnya kembali ke tanah, rohnya kembali kepada yang empunya. Ingat, ada dua makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta yang memiliki ruh yang kekal. Yang pertama adalah ruh malaikat. Malaikat itu roh, malaikat dicipta dan kekal. Yang pertama. Yang kedua, manusia dicipta, dia mati, baru kemudian dia punya kekekalan. Makanya ada hukuman setelah kematian. Itu manusia. Itu bedanya manusia dengan malaikat. Dengar dulu aja pemahaman yang saya sampaikan. Jadi, ketika Vina meninggal, Vina mati, maka rohnya kembali kepada Sang Pencipta. Ya, kembali kepada Sang Pencipta, dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya Hades, dan kemudian nanti di akhir zaman dia akan dihakimi. Itu pemahaman yang kamu harus pegang dulu, sehingga maaf banget, yang merasuki Linda bukan rohnya Vina. Oke, ini adalah pemahaman yang sangat luar biasa ya. Ini saya sangat setuju sekali dengan pemahaman abang ini ya. Mungkin saya juga termasuk orang yang sangat tidak percaya. Saya dengar rekaman audio atau video Linda kesurupan dari awal pun saya sudah tidak percaya. Bahkan ada beberapa kanal YouTube pun ya yang ngikutin juga. Ada beberapa lagi orang yang kesurupan di situ. Saya pernah lihat hal itu. Akan tapi 1000% bahkan 1.000.000% saya tidak akan bisa mempercayai ya teman-teman ya. Masa orang kesurupan pengen dijadiin saksi? Gimana saksinya, kan nggak ngelihat? Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Harusnya Anda bertanggung jawab, dan karena Anda membuat sebuah drama atau action ya, yaitu kesurupan tersebut. Ini hal yang bukan main-main ya Mbak Linda. Ini mohon maaf sekali ya, saya harus kritik pedas ya. Ini sangat luar biasa sekali ya. Jika gara-gara Anda kesurupan ya, ini dibangun dengan Anda sendiri, dengan pikiran Anda sendiri yang membangun, sehingga Anda ingin banget kesurupan, dan mungkin itu memang orang seperti Anda ya, yang suka kesurupan itu orangnya pengen dipuji, satu. Terus kedua, orangnya kadang-kadang ya pengen terkenal, bisa jadi seperti itu ya.
Itu bisa jadi seperti itu. Ini bahaya sekali, Linda. Ini mohon maaf sekali. Ini saya harus kritik Anda jika kesurupan Anda ini bukan beneran, dan saya juga sangat tidak meyakini Anda ini kesurupan beneran ya. Saya sangat tidak meyakini. Ini bahaya sekali. Ada beberapa terpidana yang sekarang sudah divonis seumur hidup. Ada yang 8 tahun seperti Saka Tatal tapi sudah bebas. Ini bahaya sekali gara-gara Anda, opini masyarakat terbangun ya, opini netizen terbangun saat-saat itu ya. Karena saat itu tidak marak ya seperti TikTok ya. Jadi viralnya itu tidak seperti TikTok. Jika ada orang yang mau mengkritik Anda pun itu susah zaman dulu. Dan ini sangat luar biasa sekali acting Anda jika Anda bisa mempengaruhi netizen, bisa mempengaruhi pikiran-pikiran publik yang tadinya awalnya kecelakaan, ya akhirnya beberapa pihak pun juga terpengaruh. Ini sangat bahaya sekali. Anda bisa menjerumuskan, bisa merenggut kebahagiaan dan masa depan beberapa orang ya. Ini bahaya sekali. Ini sudah menjalani hukuman 8 tahun ya. Ini sangat bahaya sekali. Luar biasa Anda ya, jika ini benar ini adalah acting. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang gila nggak sih Pak? Kalau orang kesurupan di saat kita sadar Gini, sudah tidak kan kalau saksi itu yang melihat, yang mendengar sebuah peristiwa hukum terjadi. Ini kan nggak melihat, nggak mendengar. Tahu meninggal pun kan kata BBM yang dan berkembang. Justru ya, justru ini kayak orang gila itu yang kesurupan itu ya, orang waras dibikin kesurupan ya. Soalnya saya ini tidak percaya gitu ya. Justru yang kayak orang gila itu malah Anda tersebut gitu ya. Anda yang kayak orang gila gitu ya. Kenapa saya bilang kayak orang gila? Anda ini waras tapi dibikin gila gitu ya. Cuman misalkan Anda itu cuman pengen viral, pengen di syuting, pengen terkenal, pengen dipuji-puji sama orang. Oh ini ternyata yang bisa membongkar. Tapi akhirnya Anda tidak pernah memikirkan bahwa kasus ini akan berujung seperti ini. Ini sangat ruwet kasusnya ya kan. Ini sangat ruwet. Kalau ini nanti terbukti, misalkan ini ya bukan karena kekerasan meninggalnya almarhum Vina dan almarhum Eki, bahaya. Anda ini sangat bahaya sekali loh. rumahnya tuh di mana. Makanya pada saat kemarin kakaknya Vina bilang Linda pernah main beberapa kali ke rumah. Coba deh Mbak ingat-ingat lagi. Oke, jadi ini yang Apa meragukan ya, kesurupan Anda ini bukan cuma 1 orang 2 orang, ini banyak sekali yang meragukan ya. Jadi contohnya video ini. You know, she's screaming. She's giving it 110%. Apa yang mau disampaikan, Ki? Yang mau saya sampaikan adalah saya sangat-sangat meragukan ini kesurupan. Ini sangat meragukan ya. Ini termasuk saya juga sangat meragukan ya teman-teman ya. Dan mari kita tengok lagi, kita lanjut videonya. Mana yang belakangan? Yang disebut Linda. Yang disebut Linda. Ya karena kalau kita bilang ini kesurupan ya. Ini kesurupan, banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan aku nggak bisa percaya. Oke, aku percaya kalau ada beberapa kasus yang ini. Udah dapat nih ya videonya ya. Oke. Bentar, aku mulai dari awal. Itu. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Jejak backpacker. Mel-Mel. Namanya bukan Mel-Mel, 2 nama disebut. Nggak kenal. Ikut-ikutan juga salah satunya. Telaah lagi. Itu suaranya. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia yang lakuin. Ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Selesai. Oke teman-teman, nah bagaimana sih tanggapan dari orang ini? Kita simak teman-teman ya. Ya orang tahu ya ini ya. Jadi kita akan dengar apa tanggapan dari orang ini dan apa keterangan dari orang ini ya teman-teman ya. Selesai. Dan kemudian jatuh kembali. Apa yang mau di breakdown dari suara itu, Ki? Oke, kita pelan-pelan lah ya. Ini kan kesurupan apa? Kesurupan arwah, kesurupan roh, kesurupan setan sungai atau gimana? Bahkan beliau juga mengatakan ini kesurupan setan Oke. sungai atau apa gitu ya teman-teman ya. Aku Jadi asumsikan ini ada hal yang sangat menarik di sini nih ya teman-teman, kita tonton dan kita dengarkan. inilah. Aku asumsikan pertama kali dia kesurupan arwah. Yang dia sebut dalam video itu ada nama-nama seperti salah satu channel YouTube, kemudian nama Mel-Mel yang dibilang bukan akhirnya,
Bentar dulu, ini nama munculnya dari mana? Ini nama munculnya dari digital, dalam arti channel YouTube, dalam arti media sosial, dan lain sebagainya. Pertanyaan utamanya adalah, apakah arwah atau roh atau apapun sebutan kalian, aku pakai arwah karena itu yang ada di Kamus Bahasa Indonesia ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah dia benar-benar bisa mengikuti perkembangan di media sosial seperti itu? Aneh kan? Sampai dia sebut nama channel segala ya. Dia sebut nama channel dan lain Dan sebagainya. sangat masuk akal sekali ya. Tidak mungkin arwah itu tahu channel YouTube, tahu media sosial, dan mengikuti perkembangan zaman ya. Tidak ada arwah itu mengikuti perkembangan zaman seperti media sosial. Ini sangat tidak masuk akal sekali, dan kita akan tonton ini lagi ya teman-teman ya. Anak indigo ini membongkar akting Linda kesurupan arwah Vina Cirebon. Lagi itu suaranya. Kita kehilangan dia. Kita percaya sama ceritanya itu pasti kayak wah gila ini bener-bener core Iya, kita lain-lain. betul. Kalau orang yang nggak tahu ini mikirnya bener-bener kori gitu anjir, ya. acting hebat banget gitu kan ya. Banyak Sulit. sekali yang meragukan Stephen hal tersebut ya teman-teman. Kalau kita putarkan ini sangat banyak sekali. Nah, Aku tuh gak kenal dia. jadi Linda ini dibikin parodi akhirnya teman-teman. Ini banyak sekali teman-teman ya. Ini satu ya, ini satu. Terus ini ada lagi teman-teman ya. Ini ada lagi ya. Terus kakinya Vina ini patah, tangannya patah. Benar itu Nah, ini dibikin dilindas parodi seperti ini. motor apa gimana? Kalau tangan ini patah, ini emang dipukul pakai balok gede. Nah, dipukul pakai balok gede. Ini seperti suara Linda seperti itu ya. Jadi ini menirukan suara Linda. Oke teman-teman, hal ini sebenarnya perlu kita bicarakan dan perlu kita bahas karena ini mengenai masa depan orang ya, kebahagiaan orang, masa depan ya, nasib seseorang ini yang terenggut misalnya gitu ya. Ini misalkan cuman gara-gara kesurupan Linda, ini sangat bahaya sekali teman-teman ya. Jadi nanti bisa-bisa di Indonesia ini setiap ada kasus nantinya ya melibatkan orang kesurupan saja, tidak usah melibatkan penegak hukum. Jika memang kesurupan seseorang ini bisa membongkar kasus, membongkar sebuah kejadian-kejadian ya kriminal gitu ya. Tidak usah perlu penegak hukum, cukup orang kesurupan saja kalau ini bisa memang membuktikan secara ilmiah dan bisa membongkar gitu ya. Saya itu dengan kesurupan, dengan dukun itu, saya paling tidak percaya saya. Karena ini bukan bukti ilmiah. Bukti ilmiah adalah barang bukti, scientific itu yang paling penting. Itu adalah barang bukti. Ya, bukan masalah kesurupan, bukan masalah dukun. Jika kesurupan dukun bisa membongkar ya hal-hal seperti kejahatan, sangat bagus sekali. Bisa membantu pihak kepolisian, bisa membantu pihak-pihak penegak hukum, akhirnya bisa membongkar sebuah kasus-kasus besar. Kalau perlu dibongkar dengan kesurupan dengan seorang dukun, saya tidak akan percaya ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan sampai tersesat dengan kesurupan atau dengan dukun, intinya seperti itu ya. Dan kita akan sambung dan kita akan menguak fakta-fakta lainnya di video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai.